Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 Manajemen Inovasi izin mempresentasikan mengenai perkembangan dari kelompok kami tentang minuman serbuk instan ekstrak gedebok pisang jeruk nipis. Anggota kelompok kami ada saya, Ibrani Eka Prastia Zahra dengan nomor induk mahasiswa 2003 11613749. Yang kedua ada Nafisa dengan nomor induk mahasiswa 2003 11613716. Yang ketiga ada Lilia Fitriarani dengan nomor induk mahasiswa 19032 1624036. Dan yang terakhir ada Ella Agustin dengan nomor induk mahasiswa 19032 1624009. Selanjutnya, tentang latar belakang produk kami. Pada zaman sekarang yang serba canggih, sangatlah mudah ditemukan berbagai macam minuman yang dikonsumsi untuk melepaskan haus dan dahaga. Salah satu jenis minuman yang menarik minat banyak masyarakat adalah minuman berkarbonasi dan berperisa, seperti Coca-Cola, Sprite, Fanta, dan lain-lain. Nah, sebagian besar konsumen pada saat ini juga memiliki kecenderungan lebih untuk memiliki atau memilih minuman berkarbonasi dibandingkan dengan air putih dan minuman olahan tradisional lainnya seperti jamu. Tingkat konsumsi minuman berkarbonasi ini disebabkan karena tren minuman kekinian yang makin merabak, padahal kondisi tersebut dapat berdampak negatif terhadap kesehatan jika intensitas konsumsinya di luar batas yang dianjurkan. Mengkonsumsi minuman berkarbonasi ini sendiri secara berlebihan dapat memicu berbagai penyakit berbahaya, salah satu di antaranya adalah penyakit batu ginjal atau nefrolitiasis. Nefrolitiasis atau batu ginjal adalah suatu kondisi di mana terdapat satu atau lebih batu ginjal di dalam pelvis atau kalkus dari ginjal. Penyakit ini disebabkan karena kandungan asam fosfat yang tinggi pada minuman berkarbonasi sehingga ginjal harus melakukan kinerja ekstra untuk mengolahnya. Nah, asam fosfat juga dapat bereaksi dengan kalsium yang kemudian menghasilkan padetan kalsium fosfat, di mana salah satu jenis batu ginjal. Penyebab terbentuknya batu ginjal sendiri diduga berhubungan dengan gangguan aliran urin, gangguan metabolik, infeksi saluran kemih, dehidrasi, dan keadaan-keadaan lain yang masih belum terungkap. Penyakit ini banyak dialami oleh usia produktif dengan rentan usia 45 tahun ke bawah, tapi tidak menutup kemungkinan bahwa penyakit ini juga menyerang semua kalangan karena berbagai faktor tertentu. Dari fenomena-fenomena tersebut, tim kami mencari sebuah solusi dengan mencetuskan ide pembuatan minuman tradisional yang dapat mencegah batu ginjal. Kami menemukan gedebok pisang karena di dalam tanaman batang pisang terdapat flavonoid yang dapat meluruhkan batu ginjal kalsium. Selain itu, menurut ahli gizi, gedebok pisang juga mengandung berbagai nutrisi lain seperti tanin, gula, vitamin A, vitamin B, vitamin C, saponin, zat tepung, kalium, serotin, hidroksipekamin, dan akhirnya, kami mengkolaborasikan gedebok pisang ini dengan jeruk nipis yang kaya akan vitamin C dan asam sitrat yang dipercaya dan sudah terbukti khasiatnya untuk mencegah dan mengobati penyakit batu ginjal. Sehingga kami menamakannya minuman serbuk instan gedebok pisang jeruk nipis. Baik, selanjutnya adalah analisis SWOT. Yang pertama adalah strength atau kekuatan. Nah, bahan baku minuman ekstraksi gedebok pisang jeruk nipis ini terbuat dari bahan alami, sehingga mudah didapatkan dan memiliki banyak manfaat. Yang kedua adalah weakness atau kelemahan. Untuk manfaat dari bahan baku dari produk ini masih belum banyak diketahui oleh khalayak umum. Nah, untuk mengatasi kelemahan ini, kami akan melakukan pengenalan produk kepada khalayak umum sehingga mereka akan mengetahui apa saja manfaat dari produk kami. Kemudian yang ketiga adalah opportunity atau peluang. Minuman ekstraksi gedebok pisang jeruk nipis merupakan produk baru bagi pasar Indonesia, sehingga diperkirakan belum ada kompetitor yang muncul pada tahun pertama penjualan. Nah, maka dari itu kami akan memaksimalkan produksi sepanjang pelaksanaan program ini. Dengan demikian, ketika tahun selanjutnya muncul kompetitor baru, produk kami di pasar sudah cukup kuat. Yang keempat adalah threats atau ancaman. Nah, yaitu munculnya kompetitor baru yang memiliki produk yang menyerupai minuman ekstraksi gedebok pisang jeruk nipis dan para penjual minuman herbal yang memiliki manfaat yang sama. Untuk mengatasi ancaman ini, kami akan melakukan inovasi dari berbagai macam strategi, baik itu strategi promosi ataupun strategi pemasaran. Selanjutnya yaitu tahapan produksi.
Terdapat 6 tahapan produksi, di mana yang pertama adalah sterilisasi. Sterilisasi merupakan upaya untuk membunuh mikroorganisme yang masih ada di gedebok pisang. Kemudian melakukan ekstraksi, di mana di sini pemisahan zat yang didasarkan pada perbedaan kelarutannya. Kemudian dilakukan proses penyaringan, setelah itu kristalisasi, di mana merupakan pembentukan bahan padat dari pengendapan larutan. Selanjutnya yaitu penghalusan, dan yang terakhir yaitu packing atau pengemasan produk. Selanjutnya yaitu alat dan bahan yang digunakan. Untuk alatnya sendiri, yang pertama ada blender, kedua sendok, ketiga wadah, keempat pisau, kelima penggorengan, keenam kompor gas, dan yang terakhir tabung LPG. Kemudian untuk bahan yang digunakan yaitu gedebok pisang, jeruk nipis, gula, dan air mineral. Selanjutnya untuk proses produksinya, langkah yang pertama adalah memotong batang pisang menjadi ukuran yang lebih kecil sehingga mudah untuk dihaluskan. Kemudian, mencuci bersih batang pisang dan menghaluskannya dengan menggunakan blender. Ketiga, menyaring jus batang pisang yang telah di-blender. Keempat, menuang jus batang pisang ke dalam penggorengan. Ditambahkan dengan perasan jeruk nipis, air, dan gula secukupnya. Kelima, masak dengan api sedang hingga akhirnya cairan akan mengkristal. Kemudian yang keenam, mematikan api dan tunggu kristal berubah suhu menjadi suhu ruang. Ketujuh, menghaluskan kristal dengan menggunakan blender sehingga akan didapatkan hasil berupa serbuk. Kedelapan, yaitu langkah terakhir, mempacking serbuk dengan kemasan dan ditimbang sesuai dengan berat atau massa yang telah ditentukan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai tahap pemasaran. Yang pertama adalah strategi produk, di mana minuman serbu ekstraksi gedebok pisang jeruk nipis merupakan produk baru di Indonesia, sehingga diperkirakan belum ada kompetitor yang muncul pada tahun pertama penjualan. Maka dari itu, kami ingin memaksimalkan produksi dan meningkatkan kualitas produksi sepanjang pelaksanaan program ini. Dengan demikian, ketika tahun selanjutnya muncul kompetitor dan produk kami di pasar sudah cukup kuat. Selanjutnya, strategi harga. Salah satu hal yang terpenting dalam penjualan produk adalah kepemimpinan harga. Oleh sebab itu, kami akan berusaha meletakkan harga di bawah dan terjangkau semua kalangan. Harga minimal akan kami jualan sebagai tahap promosi, kemudian sepanjang berjalannya program ini, harga akan terus dinaikkan secara bertahap. Namun harganya tetap terjangkau. Melalui strategi harga ini diharapkan dapat menjangkau pasar dari berbagai kalangan. Selanjutnya, strategi promosi. Promosi mutlak harus dilakukan berhubung produk minuman serbuk ekstraksi gedebok pisang jeruk nipis ini adalah produk baru yang belum banyak dikenal masyarakat. Promosi akan dilakukan pada media sosial mengingat zaman yang serba menggunakan iptek yang dapat memudahkan wirausahawan dalam mengembangkan bisnisnya. Selain itu, kami akan membuat brosur semenarik mungkin dan mencantumkan manfaat-manfaat yang didapat dari produk ini. Untuk media sosial, kami akan membuat blog, postingan, Instagram, Facebook, WhatsApp, dan Twitter. Dalam memulai penjualan, kami memilih wilayah Kota Malang di sekitar Universitas Negeri Malang untuk mempermudah promosi dan mengenalkan produk kepada kalangan remaja terlebih dahulu. Selanjutnya, manfaat produk yang pertama sendiri yaitu program ini merupakan langkah awal bagi masing-masing anggota tim untuk merangsang dan meningkatkan kreativitas serta mengembangkan jiwa kewirausahaan. Dengan adanya program ini, mahasiswa juga dituntut berpikir kreatif dan inovatif agar dapat menghasilkan produk. Yang kedua, bagi kelompok,
Program ini menjadi sarana untuk melatih kemampuan bekerja sama dalam tim, sehingga terbentuk sebuah kelompok yang dapat menjalankan bisnis secara kontinu dan menghasilkan profit usaha. Dan yang ketiga, program ini dapat membuka peluang pekerjaan bagi masyarakat dan dapat menjadi tambahan informasi dan wawasan bagi masyarakat di bidang potensi usaha. Pembuatan produk minuman ekstrak gedebok pisang jeruk nipis ini diharapkan dapat menjadi minuman yang menyehatkan bagi masyarakat. Sekian presentasi dari kelompok 8. Apabila ada, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.